Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kawan pajak. Jumpa kembali dengan tim penyuluh pajak KPP PMA 1 dalam acara One Siniar. Hari ini kita akan membahas tentang pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai. Perkenalkanlah, saya Hilmi, di samping kanan saya Pak Ali. Pak Ali. Kita akan berbicara tentang pengembalian pendahuluan pajak. Ini kita pengembalian pendahuluan tuh hal yang rutin Pak ya. Mungkin boleh tahu kenapa sih kok kita bahas ini Kang Ilmi? Nah, kita bahas pengembalian pendahuluan ini karena volume kegiatan pengembalian pendahuluan yang diajukan oleh wajib pajak di PMA 1 juga lumayan banyak lah. Oh gitu iya kan. betul. Kita juga evaluasi kan ya, banyak juga ada pengajian pengembalian pendahuluan, tapi tidak kita bisa tetap proses karena ada beberapa hal kan ya. Iya. Mungkin dengan media IG Live ini, walaupun saya yakin juga kan pajak sudah mendapatkan materi itu di sesi yang lalu, tapi tidak ada salahnya lagi kita mulai pengulangan. Iya. Nah, setiap aktivitas pajak pertambahan nilai dalam pelaporannya kan ada pajak masukan dan pajak keluaran. Dari selisih antara pajak masukan dengan pajak keluaran kan timbul kelebihan pembayaran. Oh, nah, iya. dari kelebihan pembayaran ini ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh kawan pajak semua. Bisa dipilih dengan restitusi atau dengan pengembalian pendahuluan. Nah, Ini berarti fasilitas ya? fasilitas. Ini adalah fitur yang kita berikan kepada wajib pajak dari pemerintah supaya mempermudah wajib pajak. Lalu kalau pengembalian pendahuluannya lebih cepat, maka cash flow perusahaan juga akan lebih bagus. Apalagi kita sedang upaya bagaimana ekonomi Indonesia cepat tumbuh. Iya betul. Apalagi Pak. kita juga sedang melewati 1 tahun setelah masa COVID. Betul. Jadi kita butuh juga semacam insentif yang nyata bagi ekonomi Indonesia, terutama bagi wajib pajak yang dalam tanda kutip masuk dalam box yang dibolehkan mendapat fasilitas itu, maka kita berikan yang mana pengembalian pendahuluan itu. Betul Pak Ali. Jadi kita berikan fasilitas tersebut supaya wajib pajak bisa bergerak dalam kegiatan usahanya lebih bagus lagi sehingga kita akan senang kalau wajib pajak sukses dalam usahanya. Tapi gini kan ini kan fasilitas ya. Iya, betul. Ingat bahwa di dalam perpajakan kita kan ada self assessment ya. Betul. Jadi di sana ada wajib pajak, silakan memanfaatkan atau melaksanakan pemenuhan kewajibannya dengan baik. Tapi satu sisi kita juga dari sisi Fiskus atau pemerintah atau DJP juga punya kewenangan bagaimana memastikan wajib pajak itu telah melakukan kewajiban dengan baik dan benar. Jadi kan pajak, walaupun nanti di depan kita akan coba bahas juga, ada semacam konsekuensi ya. Iya. Tidak asal diberikan aja, tapi ada sesuatu yang harus dipatuhi gitu. Oh iya, baiklah. Oke, silakan. Dalam PMK 39 tahun 2018 yang mengatur tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kita akan kupas bersama. Pertama yang akan kita lihat sebenarnya di PMK 39 itu isinya apa sih Pak? Oke, mungkin ini kita udah masuk ini ya, kan pajak bahwa sekali lagi ini adalah fasilitas, jadi bukan hak yang bisa gratis diberikan. Di sana ada 3 klasifikasi ya dalam PMK 39, PMK 03 tahun 2018. Ada wajib pajak grade tertentu, kemudian juga ini otomatis wajib pajak yang patuh ya. Iya. Kemudian yang wajib pajak dengan persyaratan tertentu untuk usaha kecil, dan wajib pajak PKP yang masuk PKP berisiko rendah. Di mana tadi kalau kereta tertentu kan pasal 17C, kemudian juga tadi pengusaha kecil itu 17D dan juga PPA, Undang-Undang PPN pasal 9 ya itu. Iya, pasal 9. Kemudian juga mungkin sedikit kita masuk satu dulu ya, untuk wajib pajak tertentu adalah bahwa dia itu pertama kali bahwa bukti wajib pajak melakukan kewajiban adalah pelaporan SP tahunan. Oke, jelaskan ya. Maka di sana dikatakan bahwa SP tahunan tidak boleh terlambat, dimasukkan selama berapa? 3 tahun, apa 5 tahun itu? 3 tahun. Nah, kemudian juga ada juga turunan kan SPT masa kan ya.
SPT masa itu tidak boleh terlambat tiga masa, dan juga untuk satu jenis masa pajak ya. Dan apabila ada keterlambatan, maka untuk satu jenis masa pajak tidak boleh 2 bulan berturut-turut ya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah tidak punya utang pajak, jelas ini. Sedikit tentang pajak bahwa kita tahu bahwa dasar penagihan adalah STP maupun SKP ya. Iya betul. Maka bisa jadi dalam kondisi tertentu wajib pajak mengajukan yang namanya pengurangan atau permohonan angsuran. Maka dalam hal itu termasuk yang dikecualikan dengan catatan bahwa pengajuan itu masuk dalam guideline yang dibolehkan. Yang paling terakhir adalah tidak sedang dilaksanakan boper dan juga penyidikan itu. Mungkin itu Kang Ilmi sebagai pembukaan. Itu sebagai pembukaan dari kawan pajak bahwa ruang lingkup dalam pengembalian pendahuluan terutama PPN ini ada 3 ruang lingkup, yaitu untuk kepada wajib pajak kriteria tertentu, yang kedua dengan persyaratan tertentu, ya. Yang ketiga dengan pengusaha kena pajak dengan berisiko rendah, gitu kan. Baik, kita sapa dulu Pak Ali ya, kita di sini ya. Sudah hadir ada sekitar 30 viewer. Terima kasih sekali terima kasih sudah di siang hari yang cerah ini sudah bisa menikmati kita. Walaupun silakan kalau mau ngopi sambil ngopi dulu. Ya, ngopi dulu ya. Sambil kotak ngopi-ngopi, sambil dengerin obrolan kita, atau mungkin sambil disambi dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Atau juga mungkin kalau mau menyapa kita silakan aja, nggak apa-apa ya. Boleh nanti kita ada disapa ya. kita dengan disapa. Kita lanjut Pak Ali ya. Oke, kita masuk ke ya. Sedikit saya tambahkan mungkin tata cara pengajuan ya. Ya. Boleh atau nanti? Silakan. Nanti kita selanjutnya baru kita bahas yang ringan ya. Kita yang coba yang intinya dulu kita sampaikan bahwa pertama sekali adalah yang paling utama adalah media yang digunakan adalah SPT ya. Oke. Jadi jangan lupa centang SPT-nya ya. Nah, jangan polosan ya. Nah, ini kan coba, tahap pertama ya, kita bikin 2 bagian. Bagian pertama minggu ini kita akan berisi overview dulu Pak Ali. Ya. Ada konsep-konsepnya dari pengembalian pendahuluan. Nanti di minggu depan di bagian kedua kita akan mencoba membedah lebih dalam bagaimana cara memilih-milih dan supaya tidak salah pilihan dalam mengaplikasikan permohonan pengembalian pendahuluan tersebut. Oke, jadi mungkin kita siklus globalnya aja ya. Bahwa begini kan pajak ya. Siklus yang dilalui tahapan dalam mekanisme pengembalian pendahuluan yang produk akhirnya adalah SKP, PKP ya, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak itu. Maka di sana pertama sekali adalah wajib pajak mengajukan permohonan, jelas. Ini medianya adalah media SPT ya, dan checklist tadi. Yang kedua adalah setelah permohonan itu lengkap, maka pihak KPP melakukan suatu kegiatan yang namanya itu kegiatan penelitian kewajiban perpajakan formal ya kan? Penelitian kewajiban perpajakan formal. Yang jelas tadi kan masalah pertama sekali adalah status BP-nya masih dalam kriteria tertentu. Yang kedua adalah tidak sedang diadakan bukti permulaan dalam hal penyidikan maupun adanya pidana perpajakan. Kemudian juga tadi di depan disampaikan tidak terlambat 2 masa pajak secara beruntun ya untuk berjenis pajak. Dan juga untuk semua wajib pajak tidak boleh 3 masa pajak yang terlambat. Kemudian juga SPT-nya juga tidak terlambat dimasukkan untuk SPT tahunan itu. Dan ini tadi kewajiban formalnya. Kemudian juga ada kegiatan penelitian. Nah, mungkin kalau penelitian Kang Ilmi yang laksana gimana ini selama ini? Saya sedikit cerita tentang penelitian yang biasa kita lakukan. Jangka waktu penelitian itu sekitar 1 bulan. Ya betul. Setelah 1 bulan ketika 1 bulan sudah harus jadi SKP. Jadi tahapannya ketika kawan pajak atau wajib pajak memposting atau mensubmit SPT, dalam hal ini SPT PPN. Nah kan ada beberapa pilihan dan akhirnya pemilihannya dalam pengembalian pendahuluan. Oke, siap. Nah nanti kita sesuaikan pengembalian pendahuluannya apakah sesuaikan dengan profil wajib pajak tersebut, apakah dia masuk
kriteria tertentu atau persyaratan tertentu atau PKP resiko rendah. Iya, betul. Ada yang bersyarat seperti, nah terus ada tahapan-tahapan nanti kita teliti misalnya berapa sih batas maksimalnya gitu kan. betul. Yang hal ini kalau PPN tuh batas di pasal 17D-nya di sekitar 5 miliar ke bawah. Lihat ada kenaikan dengan pajak ya. Lalu tahapan itu kita akan teliti dari pajak masukan. Iya, betul. Dari pajak masukannya berapa. Nah, kita akan sandingkan apakah pajak masukannya itu sudah dilaporkan juga oleh pihak penerbit faktur tersebut. Yang sering terjadi gimana Kang Ilmi? Yang sering terjadi? Biasanya ada kadang-kadang belum dilaporkan, Pak. Jadi kan pajaknya itu belum dilaporkan sehingga si perusahaan atau wajib pajak yang mengajukan pengembalian pendahuluan itu kan belum bisa semuakan. Semua itu ada yang koreksi-koreksi gitu. Dan di satu sisi kita dibatasi oleh waktu. Ya. Tetapi bila mana kita ada koreksi. Iya, betul. Nah, itu di beberapa masa berikutnya wajib pajak boleh mengajukan selisih betul. atas pengembalian pendahuluan tersebut, dibuat dalam surat tertentu, surat terpisah, dan batas waktu pengajuannya itu paling lambat tuh 1 tahun dari masa pajak itu. Misalnya masa pajak Mei 2022, ya paling lambat dilaporkan di bulan Mei 2022. Jadi kalau saya tangkap tadi, apabila ada selisih PKPM yang belum bisa diakomodasi dalam pengajuan ini, maka wajib pajak boleh mengajukan lagi dengan surat tersendiri ya. Tersendiri ya. Atau juga yang kedua kalau salah bisa mengajukan pembetulan SPT. Ya. Oke, itu. Jadi ada dua opsi kan pajak ya. Jadi kalau memang haknya wajib pajak tetap kita kembalikan. Iya, betul. Ini kan spirit dari pengembalian pendahuluan itu adalah kita memudahkan pelayanan kita kepada wajib pajak sehingga wajib pajak bisa melaksanakan kegiatan usahanya lebih lanjut serta membantu cash flow perusahaan, Pak ya. Iya, betul. Kalau dalam dunia bisnis cash is king gitu, Pak ya. Jadi kalau atau gini ada gitu. juga ngomongnya yang belajar ekonomi atau manajemen akuntansi kan ada multi level efek multi level ekonomi ya. Katakan kita mungkin kalau yang udah bisnis ya sedikit tahu kan uang 1 juta kita kembalikan pada masyarakat kan di sana ada perputaran bisa 5 kali 10 kali maka disitulah mungkin walaupun dalam satu sisi pemerintah itu penerimaan jadi berkurang karena dikembalikan, tapi sisi lain adalah sebagai sebagai katalisator untuk membangkitkan ekonomi yang lebih gede lagi. Oke, pemerintah katakan kehilangan 100 miliar karena dikembalikan pada wajib pajak. Tapi wajib pajak kan dalam 100 miliar kan bisa jadi mungkin 1 T kan, bisa jadi 10 kali lipat kan. Jadi semangat di sana dengan pajak. Jadi bagaimana ada cost benefit yang harus dilalui pemerintah, tapi juga di satu sisi kan ada menciptakan lapangan kerja dan juga kembali lagi ada potensi pajak yang lebih gede yang dimasukkan itu. Iya. Dari kegiatan usaha yang berlanjut dan ditopang oleh pengembalian pendahuluan yang sudah dilakukan, semoga usaha kawan pajak semakin besar, semakin maju, Pak ya. Oh iya, mungkin sedikit saya tambahkan kan pajak bahwa ini kan tadi 1 bulan itu harus sudah jadi SKP KPP. Apabila katakan rekening belum masuk, maka tetap kita tutup ya dengan itu. Dan nanti kan pajak segera menyampaikan rekeningnya. Mungkin sebagai informasi juga di kita masih ada beberapa pengembalian pendahuluan yang belum kita berikan dananya karena rekeningnya belum masuk ya. Jadi mungkin bagi rekan pajak yang sudah mendapatkan SKP PKP, tolong segera merespon surat dari kami supaya hak wajib pajak bisa kita berikan. Kecuali mungkin udah kelebihan likuiditas. Jadi poinnya kita bikin timeline aja. Contohnya begini, ketika kita mensubmit SPT, PPN misalnya di tanggal 5, oh, iya, betul, 5 Juni. Betul. Itu akan otomatis diproses dalam waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan sebulan sudah jadi ya? Sebulan sudah jadi dalam rentang waktu 1 bulan dari misalnya 5 Mei sampai ke 4 Juni. 4 Juni betul. Nah itu dalam proses setelah itu kita akan membuat surat permohonan permintaan nomor rekening. Iya betul. Silahkan disiapkan saja atau secara ketika itu disiapkan setelah diserahkan ke kita nomor rekening perusahaannya, nanti kita akan proses
setelah itu kita kembalikan. Itu berapa hari? Totalnya itu total dari kita submit PPN sekitar 2 bulan kalau lancar. 2 bulan. Karena Dan bisa lebih cepat, Pak. Kita kan 1 bulan SKP PKP jadi. Jadi 1 bulan penerbitan. 1 bulan penerbitan. Dan Bahkan kita sekarang udah semakin demi pelayanan prima kepada wajib bahkan pajak. kita juga semakin memudahkan ya. Kalau salah kita hanya 5 hari kerja ya. Dipercepat 5 terus hari gitu. kerja harus. Ini demi agar kawan pajak bisa berusaha lebih cepat, lebih maju lagi, gitu. dan semoga usahanya semakin maju, Pak ya. Gitu. Mungkin yang kita ada berapa sih setahun ini permohonan pengembalian dana? Banyak, Pak. Ada berapa? Ada yang rutin setiap bulan. Karena net sifat usaha di kita seperti itu, Pak ya. Jadi akan menimbulkan pajak masukannya yang lebih besar daripada pajak keluarannya, sehingga berakibat pada kelebihan pembayaran. Oh, ini kan lebih. Ini kan tadi kan di depan kita sampaikan bahwa ini ada fasilitas, tapi ada juga semacam imbal balik pengawasan. Iya. Oke, bagaimana proses yang nanti akan dilalui DJP setelah itu dilaksanakan pendahuluan? Ada pos auditnya aja. Ya, itu nanti akan dilakukan di PMK 39 kan akan dilakukan pos audit atas. Pos audit, dan apabila ditemukan data yang tidak sebenarnya, ada sanksinya kan? Ingat Iya. ya. Yaitu tapi kan kawan pajak di kita kan patuh ya, dan tetap taat semua, Pak. Mudah-mudahan gitu kan Semoga. kan ada dalam pasal 13 ayat 2 KUP kan ada sanksi kan 2% maksimal 24 bulan ya. Iya. Kalau belum diubah aturannya itu. Jadi gini kawan pajak ya, ini sekali lagi ini fasilitas silakan dipakai, tapi juga tolong prosedurnya harus juga dilalui, dipahami juga, dan juga apabila tadi dikatakan di depan mungkin respon juga, apabila ada faktor pajak yang belum bisa diakui di kita pada saat penelitian tadi, bisa mengajukan dengan surat tertulis juga, dan juga bisa dengan mekanisme pembetulan SPT itu. Mungkin dari chat ada mau disampaikan kali ini. Kita lihat ada ini nih, ada pertanyaan dari Bapak dari Davin Huang. Gimana? Ibu ya? Selamat siang, kawan pajak. Pak, mau tanya kalau ada koreksi atas PM dan rawan transaksi bisa membuktikan kalau PPN sudah dilaporkan karena sudah lebih dari 1 tahun, maka tidak bisa mengajukan surat pengambilan selisih PPN, betul? Iya, karena kita batasi 1 tahun. Coba ditegaskan kembali kami. Jadi permohonan koreksi. Iya, betul, koreksi. Selisih itu kan kita dibuat aturan wajib pajak membuat surat permohonan tersendiri, Pak ya. Betul. Dibuat surat permohonan tersendiri, lalu setelah itu kan ada batasnya. Jadi batasnya itu 1 tahun setelah mengajukannya 1 tahun setelah masa itu. Kalau lebih dari itu kita tidak udah close gitu. Oke, ini menanyakan lagi apakah setelah SPT, apakah setelah mekanisme pendahuluan dilalui, apakah otomatis langsung diperiksa? Ini WP tanya gitu juga. Kalau langsung diperiksa apa enggak kan mekanismenya itu di mekanisme di pemeriksaannya ya? Di internal DJP ya gitu loh. Ini satu lagi ya, walaupun tahunnya udah mau selesai nih, aduh, kalau belum kuis. Belum kuis. Apa lagi Pak pertanyaannya Pak? Ini dari jika uangnya dari pengembalian PPN pendahuluan apakah masih pembetulan juga? Loh. Jika ini mungkin maksudnya gini, jika dari pengembalian itu sudah diberikan semuanya, apakah masih pembetulan juga? Kan enggak juga ya? Nggak bisa. Nggak usah kan? Kan udah selesai. Udah selesai. Bisa pembetulan apabila masih ada selisih yang belum dikembalikan, kan? Selisih itu. Dikompen, Pak. Bisa dikomen, bisa dengan surat tersendiri kan gitu. Itu. Oke, tadi ada yang mau ditegaskan lagi, Ngelmi silakan. Masih ada waktu 5 menit. Oke. Ini ada dari jika uang dari restitusinya sudah kita terima, wajib pajak sudah mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran, apakah masih bisa melakukan pembetulan, Pak? Apa betul jika pembetulan otomatis diperiksa? Gimana Pak? Ya, harus lihat konteksnya dulu. Itu pembetulan bisa.
Kemudian bisa. Nah, Karena kita kan tadi ada tax and balance bahwa silakan wajib pajak melakukan kewajibannya, tapi Fiskus juga boleh melakukan pengawasan. Jadi selama ada data dan mungkin yang dirasa perlu, maka kan mekanisme juga tidak langsung pemeriksaan kan, bisa jadi mekanisme dengan SP2DK dulu, setelah itu himbauan, baru nggak selesai baru pemeriksaan itu. Dan bahwasanya pengawasan dan pemeriksaan yang kita lakukan adalah untuk Menguji kepatuhan untuk apabila ada kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan, nanti kita minta untuk dilaksanakan, dan apabila ada hak-hak wajib pajak yang seharusnya dikembalikan, kita akan kembalikan. Jadi kita akan menguji tentang hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak tersebut. Mungkin sebagai penutup saya sampaikan lagi bahwa tolong kawan pajak itu lebih aware dengan aturan perpajakan. Jadi pada saat mau mengajukan pendahuluan itu harus meyakini bahwa terutama data faktur pajak itu harus sudah dipastikan masuk semuanya lawan transaksinya supaya nanti tidak mungkin 2 kali. Mungkin itu aja Kang Imi sama tadi contoh SPT-nya. Oke. Maka untuk minggu depan kita akan kupas lebih dalam lagi terkait dengan pengembalian pendahuluan ini dengan case-case yang nyata. Dan case lebih dalam, dan semoga kawan pajak tetap mengikuti acara kita supaya proses pengembalian pendahuluan ini akan lebih bagus lagi dan memudahkan kita semua, baik dari sisi kawan pajak maupun dari petugas pajak. Demikian acara One Siniar pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.